khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wa ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Wa qala la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibr. Ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat-nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang besar yang saya maksudkan adalah contoh yang kadang-kadang enggak kita renungkan, enggak kita pikirkan, enggak syukuri. Apa? Nikmat kita bisa berjalan, nikmat kita sehat, nikmat kita bisa mendengar, nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa melakukan aktivitas. Nikmat yang mana yang hendaknya kamu dustakan, diulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu mau dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu mau dustakan? Ini mengingatkan, mengajarkan kepada kita, terkadang kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya nikmat-nikmat Allah yang besar itu banyak sekali. Tadi diantaranya kita bisa melihat, itu nikmat Allah. Mungkin panjenengan pernah sakit mata, waduh rasanya enggak enak. Nikmat bisa merasakan, ini pahit, ini kecut, ini asam. Coba kalau kita enggak bisa merasakan. Nikmat kita bisa mendengar, nikmat kita bisa berbicara, nikmat kita bisa berpakaian sendiri juga nikmat. Nikmat bisa melangkahkan kaki kita, tentunya di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ke masjid, ke majelis ilmu, mencari nafkah rezeki yang halal. Belum lagi kalau kita sakit, kita tidak bisa berbuat banyak aktivitas kebaikan. Alhamdulillah jamaah sekalian, Masya Allah, betul-betul patut kita bersyukur kepada Allah. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Tidaklah Allah akan mengazab kalian, tidaklah Allah akan menyiksa kalian jika kalian benar-benar bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi, nikmat bisa berbicara, mendengar, berjalan, berpakaian, melangkahkan kaki. Itu adalah nikmat-nikmat besar, dan masih banyak lagi nikmat yang lain. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Kalau kamu hitung-hitung nikmat Allah, kamu gak akan mampu dengan alat macam apapun.
Ya. Orang nggak bisa buang angin saja itu bermasalah besar. Orang nggak bisa tidur bermasalah besar. Orang nggak bisa menggerakkan kakinya. Coba begitu kita bangun tidur, tiba-tiba kaki kita nggak bisa digerakkan, mau apa kita? Maka hendaknya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan ini kita gunakan untuk kebaikan, ibadah dan amal soleh. Dan nikmat yang terbesar adalah hidayah. Karena sebaik apapun yang dilakukan oleh seseorang yang dia tidak beriman, tidak landasan iman, dan tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah, tidak ada nilainya di sisi Allah. Karena Allah menciptakan jin dan manusia tak lain tak bukan hanya untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah, insya Allah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, enggak semangat mati. Tapi tentunya alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan, ibadah dan amal salih. Pilihannya mau tumbuh ataupun mau layu. Mau mengikuti kebenaran atau mengikuti kesesatan. Mau ibadah atau mau maksiat, mau iman ataupun kafir, itu pilihan. Mau sakit ataupun mau bangkit, ya, mau putus ataupun mau terus, kembali kepada kita. Tapi yang jelas, jamaah sekalian, yuk bergegaslah, yuk beramal cerdas di waktu terbatas, yuk beramal cerdas di usia terbatas. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya, dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Jamaah sehat semua? Ibadahnya lancar? Alhamdulillah. Tambah sabar, makin bersyukur, makin lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri, anak cucu panjenengan makin baik, solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan keridhaan Allah, kita akan lanjutkan yaitu kajian kita tentang 8 amalan untuk menggapai surga. Dalam satu riwayat secara umum dijelaskan likulli syai'in tariqun, likulli syai'in tariqun wa tariqatul jannah al-ilmu. Tiap-tiap sesuatu itu ada jalan caranya. Jalan cara menuju surga adalah dengan ilmu. Maksudnya dengan ilmu apa? Dengan memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ala syartil Bukhari, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaka ummati fi syai'aini. Halaka ummati fi syai'aini. Tarkul ilm wa jamul mal. Dalam syaratnya Imam Bukhari dijelaskan, fima ma'nahu, Rasulullah bersabda, binasanya umatku, hancurnya umatku, halaka ummati fi syai'aini. Dikarenakan yang pertama mereka, karena 2 faktor utama. Yang pertama dikarenakan meninggalkan Al-Quran. Meninggalkan Al-Quran itu gak semangat membacanya,
gak semangat mempelajarinya, gak semangat memahaminya dan mengamalkannya, dan puncaknya adalah tidak meyakini mengimani kebenaran Al-Quran dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Makanya ada yang menjelaskan ketika Rasulullah SAW membacakan surat yang pertama dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat yang ke-30, dan surat Az-Zukhruf surat yang ke-43 ayat yang ke-36, itu ada yang mengatakan mereka sahabatnya gemeter, ketakutan, ngeri, bahkan ada yang mengatakan sampai pingsan. Saking ngerinya terkena ayat itu. Dalam Al-Furqan, dalam surat yang ke-25 ayat yang ke-30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul, ya Rabbku, sesungguhnya umatku tidak lagi mempedulikan Al-Quran. Umatku meninggalkan Al-Quran. Ini pelajaran yang menarik adalah bentuknya berita, tetapi di dalamnya fil amr. Ayat ini kan bentuknya berita. Duhai Rabb Allah, dalam ayat ini Rasul berkata, ya Rabbku, sesungguhnya umatku meninggalkan Al-Quran, umatku mengabaikan Al-Quran. Ini bentuknya berita, tetapi di dalam fi'nya al-amr. Maksudnya apa? Yaitu perintah. Perintahnya apa? Jangan sampai kita melepaskan diri dari Al-Quran. Dan ya, kebahagiaan yang sebenarnya adalah manakala kita landasi dengan Al-Quran. La sa'ada fi hayatina illa bil Quran. Tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan kita kecuali dengan Al-Quran. Bapak, Ibu, jamaah sekalian, saudara kesiman, panjenengan kalau ditanya termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, ngelihat Quran atau mindahin Al-Quran? Ternyata jamaah sekalian, membaca Al-Quran itu tidak harus banyak. Cukup satu hari 3 ayat saja cukup. Ya. Ternyata membaca Al-Quran itu tidak harus banyak. Cukup satu hari 3 ayat saja cukup. Tambahannya ya. Jadi sebelumnya udah baca 3, 4, 5 lembar ya, tambahannya 3 ayat. Enggak pakai tambahan juga enggak apa-apa. Pada ayat yang ke-36 dari surat Az-Zukhruf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang dia berpaling dari pengajaran peringatan Allah Al-Quran, maka Allah akan datangkan syaitan, yang syaitan itulah yang akan mengombang-ambingkan dalam kesesatan. Makanya kalau hari ini ada orang sesat, itu bisa dipastikan dia tidak mengamalkan Al-Quran. Kalau hari ini ada orang yang suka melakukan maksiat dan dosa, yakin ya, dia enggak mengamalkan Al-Quran dan dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Karena jelas kok, barang siapa yang berpaling dari pengajaran peringatan Allah Al-Quran, ya, maka apa? Allah akan mendatangkan syaitan, yang syaitan itu akan menyesatkan dirinya. Orang ini suka melakukan maksiat dosa, orang ini akan berdusta, orang ini naudzubillah min dzalik, menghalalkan segala cara. Orang ini lupa kalau dirinya akan mati, dan orang ini tidak banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Baik saudara kesiman, pada pertemuan sebelumnya kita telah kaji 8 amalan untuk menggapai surga. Ada yang masih ingat, Pak? Sampai lupa, nanti saya kasih tahu dah.